Di dataran tinggi yang membekukan, Samsu ditertawakan oleh satu desa karena membangun benteng dari jerami untuk kudanya. Sementara tetangganya yang kaya membanggakan kandang mewah ratusan juta. Namun ketika badai mematikan, akhirnya menyerang hanya kecerdasan yang mampu menyelamatkan nyawa. Simak kisah luar biasa tentang inovasi yang membungkam keraguan ini. Sebelum kita mulai, tolong tulis di kolom komentar dari kota mana kalian menonton video ini. Angin kencang itu menjerit melewati dataran tinggi dengan amarah yang merenggut kehangatan dari apapun yang terbuka. Kristal es terbentuk di udara itu sendiri. Setiap hembusan membawanya terbang mendatar seperti ribuan pisau kecil yang tajam. Termometer yang tergantung di luar toko kelontong desa menunjukkan suhu jauh di bawah titik beku. Namun faktor angin yang kencang membuat suhu terasa jauh lebih mematikan, cukup dingin untuk membekukan kulit yang terbuka hanya dalam hitungan menit. Di pinggiran desa, di dalam sebuah susunan melingkar yang aneh, uap panas terlihat mengepul dari cerobong logam kecil yang menembus atap sebuah gerbong kereta api tua. Di sekeliling struktur merah yang usang itu, gulungan jerami raksasa berdiri tegak seperti penjaga dalam formasi lingkaran yang sempurna. Berat gabungan mereka melebihi 12 ton. Setiap gulungan memiliki lebar hampir 2 meter dan tinggi yang sama, dibungkus sangat rapat dengan tali rami yang kuat. Bersama-sama tumpukan jerami itu membentuk tembok penghalang yang mengubah badai yang menderu di luar menjadi tidak lebih dari sekadar bisikan angin di dalam. Seekor kuda betina berwarna coklat bernama Si Manis berdiri dengan tenang di dalam lingkaran yang terlindungi itu, tepat di antara dinding jerami dan pagar kandang bagian dalam. Napas kuda itu membentuk gumpalan uap di udara dingin, tetapi tubuhnya sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda gemetar yang biasanya menandakan stres karena kedinginan. Angin ganas yang menghantam segala sesuatu di kabupaten itu hampir tidak menggerakkan rambut surai kuda tersebut. Sementara itu, di dalam gerbong kereta, seorang pria bernama Samsu duduk dengan sangat nyaman. Suhu di dalam ruangannya terasa hangat, meski tungku besi di pojok ruangan hanya membakar sekitar 4 batang kayu per hari. Sementara di luar sana, para tetangganya yang lain harus memberi makan tungku mereka dengan kecepatan 3 kali lipat. Dan mereka masih harus berjuang mati-matian untuk menjaga rumah agar tetap hangat. 3 bulan sebelumnya, orang-orang desa tertawa melihat apa yang mereka sebut sebagai benteng jerami itu. Mereka berkata bahwa bangunan itu terlihat seperti mainan anak kecil yang mencoba membangun istana pasir. Mereka bilang tidak ada peternak yang serius yang akan menumpuk pakan ternak dalam lingkaran seolah-olah sedang bertahan dari serangan musuh. Para pengkritik yang paling keras adalah orang-orang yang memiliki kandang besar 2 kali lipat ukuran tempat tinggal Samsu. Kandang tradisional mereka mewakili hasil kerja tukang kayu selama bertahun-tahun dan ribuan papan kayu mahal. Namun pada malam bulan Januari ini, dengan suhu yang membekukan tulang dan hembusan angin yang mencapai kecepatan tinggi selama 18 jam tanpa henti, kandang-kandang besar itu mulai kalah dalam pertempuran melawan musim dingin. Kuda-kuda di sana harus bergerombol untuk mencari kehangatan, karena angin dingin berhasil menemukan setiap celah kecil di dinding kayu. Para peternak itu membakar persediaan kayu bakar mereka dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Pintu kandang mereka tertimbun di bawah gundukan salju setinggi 2 meter dan membutuhkan waktu berjam-jam hanya untuk bisa dibuka. Sementara itu, benteng jerami milik Samsu tetap berdiri tenang dan berfungsi dengan sempurna. Gerbang selatannya tetap bersih dari timbunan salju. Bagian dalamnya terasa jauh lebih hangat daripada udara terbuka. Konsumsi bahan bakarnya hanya sebagian kecil dari tempat perlindungan lain yang sebanding. Samsu telah tiba bulan September. Lalu seorang pria pendiam berusia 32 tahun yang menghabiskan 8 tahun sebelumnya mensurvei rute untuk rel kereta api melintasi 3 wilayah provinsi. Pekerjaannya itu telah mengajarkannya untuk mengamati, mengukur, dan memperhitungkan. Kru survei lapangan tidak bertahan hidup dengan cara menebak.
Mereka bertahan hidup dengan memahami bagaimana angin memahat salju menjadi gundukan, bagaimana suhu mempengaruhi material yang berbeda, dan bagaimana bentuk geometri mempengaruhi pola aliran udara. Dia telah mempelajari sesuatu yang sangat penting, dari melihat kru bagian rel bekerja melalui musim dingin yang brutal di kamp-kamp kereta api yang terisolasi. Perusahaan kereta api tidak melawan angin dengan kekuatan kasar. Mereka memahaminya, mengukurnya, dan merancang bangunan di sekitarnya. Pagar salju yang ditempatkan dengan tepat bisa menjadi penentu antara jalur yang bersih atau jalur yang tertutup gundukan salju yang tidak bisa dilewati. Bentuk geometri bangunan jauh lebih penting daripada bahan bangunannya. Dia telah membeli sebidang tanah kecil di tepi utara desa 2 hektar padang rumput dengan akses yang lumayan ke jalan utama. Tanah itu dijual sepaket dengan seekor kuda betina bernama Si Manis dan sebuah gerbong kereta api tua bekas petugas. Barang antara stasiun kereta api di kota dan rumah-rumah penduduk yang tersebar di seluruh kabupaten. Gerbong kereta itu duduk di atas rodanya sekitar setengah meter dari tanah. Bagian dalamnya berukuran cukup luas. Samsu membersihkannya secara menyeluruh, mengganti kaca yang pecah, dan memperbaiki pintunya agar bisa bekerja dengan lancar. Tungku besinya terbuat dari besi cor padat, meskipun cerobongnya perlu diganti. Struktur dasarnya sangat kuat. Gerbong kereta api memang dibangun untuk bertahan lama. Selama minggu pertamanya di desa itu, dia memperhatikan tetangganya bersiap menghadapi musim dingin dengan perhatian cermat yang dia pelajari saat menjadi surveyor. Sebagian besar dari mereka memiliki kandang tradisional berbentuk kotak atau gubuk 3 sisi. Semua bangunan itu menghadapi masalah yang sama ketika angin mulai bertiup kencang. Samsu telah melihat masalah ini di setiap kamp pekerja kereta api dari lintas Jawa hingga dataran tinggi Sumatera. Angin tidak hanya membuat udara menjadi dingin. Angin secara aktif merampas panas tubuh melalui perpindahan konveksi. Seekor kuda yang berdiri di udara tenang bersuhu rendah masih bisa mempertahankan suhu tubuhnya dengan upaya normal. Namun kuda yang sama di suhu yang sama tetapi diterpa angin kencang, berkecepatan tinggi akan mengalami kondisi yang setara dengan suhu beku yang mematikan. Udara yang bergerak cepat terus-menerus menyapu lapisan hangat di dekat tubuh hewan itu. Pada kecepatan angin yang ekstrim, kuda bisa kehilangan panas tubuh 5 kali lebih cepat dibandingkan dalam kondisi tenang. Kandang-kandang tradisional memang membantu, tetapi bangunan itu menciptakan masalahnya sendiri. Struktur kotak persegi panjang menghasilkan zona tekanan rendah yang dapat diprediksi tepat di sisi yang membelakangi angin. Gundukan es dan debu badai tidak jatuh secara merata. Timbunan itu menumpuk dimanapun bentuk bangunan menciptakan kondisi yang tepat. Timbunan setinggi 2 meter bisa menumpuk di satu dinding, sementara sisi seberangnya tetap bersih. Para insinyur kereta api telah belajar merancang stasiun dengan tepi yang membulat dan penempatan yang strategis. Samsu yakin prinsip yang sama akan berhasil untuk tempat perlindungan ternak. Dia membuat sketsa idenya pada suatu malam di dalam gerbong kereta bekerja di bawah cahaya lampu minyak dengan kertas dan pensil. Sebuah lingkaran dari gulungan jerami yang masing-masing beratnya mencapai ratusan kilogram. Lingkaran itu akan berdiameter sekitar 20 meter, diukur dengan hati-hati dari titik pusat untuk membuat radius yang sempurna. Gerbong keretanya akan duduk tepat di titik tengah mati. Pagar kandang akan berjalan tepat di bagian dalam cincin jerami menciptakan zona terlindungi bagi Si Manis sekaligus menjauhkannya dari pakan, kecuali jika Samsu sedang memberinya makan secara aktif. Gulungan jerami itu akan melayani 3 tujuan sekaligus, dan efisiensi itulah yang menarik bagi pikiran surveyor Samsu. Pertama, sebagai pemecah angin yang menghilangkan sudut-sudut di mana gundukan biasanya terbentuk. Geometri melingkar akan membelokkan angin ke atas dan melaluinya daripada menyalurkannya ke aliran berkecepatan tinggi atau menciptakan kantong turbulensi. Kedua, sebagai penghalang isolasi yang masif.
Jerami yang dipadatkan sekuat itu akan menciptakan iklim mikro di dalam lingkaran menahan perubahan suhu dan mengurangi kecepatan angin hingga 70% atau lebih. Ketiga, sebagai pakan musim dingin yang disimpan tepat di tempat yang dibutuhkan menghilangkan kerja keras mengangkut jerami melalui badai dari lokasi penyimpanan yang jauh. Matematikanya bekerja dengan sangat rapi. Ketika dia memperhitungkan lapisan kedua jerami di sisi utara, di mana angin musim dingin yang dominan akan menghantam paling keras, total berat penghalang itu mendekati 40 ton. Massa yang sangat besar itu penting untuk stabilitas suhu. Jerami sebenarnya adalah isolator yang sangat baik, penuh dengan kantong udara yang terperangkap yang menahan perpindahan panas. Volume masif itu akan menyerap radiasi matahari di siang hari dan melepaskannya perlahan di malam hari, menyeimbangkan perubahan suhu yang membuat malam di dataran tinggi begitu brutal. Lebih penting lagi, bentuk melingkar akan memaksa angin mengalir ke atas dan melewati penghalang menciptakan zona terlindungi di tengah, di mana dia dan si manis bisa bertahan, bahkan dari badai yang paling parah sekalipun. Dia menyebutkan rencananya di warung kopi desa pada suatu Sabtu pagi di akhir bulan September. Toko itu penuh sesak dengan para peternak yang mengambil persediaan sebelum hawa dingin yang nyata tiba. Percakapan mengalir ke arah persiapan musim dingin, membandingkan catatan tentang panen jerami dan persediaan kayu bakar, serta kondisi berbagai kandang dan tempat perlindungan. Pak Burhan berdiri di dekat meja kasir. Dia adalah pria tua berusia 55 tahun yang telah memelihara kuda di wilayah itu selama 23 tahun. Dia memiliki pendapat yang kuat tentang manajemen musim dingin yang tepat, didukung oleh pengalaman yang memancing rasa hormat. Ketika Samsu menyebutkan rencananya untuk menumpuk jerami dalam bentuk lingkaran, Pak Burhan meletakkan cangkir kopinya dengan sangat hati-hati seolah-olah dia salah dengar. Dia bertanya dengan nada heran, apakah Samsu benar-benar berencana menumpuk jerami di luar ruangan dalam bentuk bulat? Samsu membenarkan hal itu. Dia menjelaskan bahwa itu akan mengelilingi gerbongnya, menciptakan penghalang angin lingkaran 20 meter yang juga berfungsi sebagai penyimpanan pakan. Pak Burhan menegaskan dengan suara berat bahwa jerami seharusnya disimpan di dalam gudang atau di bawah atap. Itu adalah prinsip peternakan yang baik. Jika ditumpuk di luar dan terkena cuaca, setiap sapi yang berkeliaran sejauh 5 km akan menerobos masuk untuk memakannya. Angin akan merobek pembungkus gulungannya. Hujan dan es akan meresap ke dalamnya. Samsu akan membuang setengah pakan musim dinginnya bahkan sebelum bulan Desember berakhir. Pak Wibowo yang memiliki lahan terluas di kabupaten itu dan kandang terbaik di 3 wilayah provinsi tertawa, terbahak-bahak dari posisinya di dekat jendela. Kandangnya telah menelan biaya ratusan juta rupiah untuk dibangun 5 tahun sebelumnya. Sebuah struktur masif dengan balok kayu jati dan dinding yang pas yang mewakili puncak infrastruktur peternakan tradisional. Dia menyombongkan diri bahwa dia punya kandang seharga ratusan juta. 10 kuda bisa menghabiskan musim dingin di sana dengan nyaman. Dia bertanya dengan nada meremehkan, apakah Samsu pikir dia bisa melakukan lebih baik hanya dengan gubuk kereta api yang dikelilingi tumpukan jerami. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata bahwa Samsu masih baru di negeri ini. Musim dingin di sini bukan sesuatu untuk dijadikan eksperimen. Musim dingin di sini membunuh orang yang tidak tahu apa yang mereka lakukan. Samsu menjelaskan dengan sabar bahwa gerbong itu untuk dirinya, sedangkan si manis mendapatkan lingkaran yang terlindungi. Prinsipnya adalah geometri. Angin tidak bisa membangun kecepatan di dalam penghalang bundar. Bentuk melingkar memaksa udara membelok ke atas alih-alih menyalurkannya secara horizontal. Itu menciptakan zona tenang di tengah, di mana kuda bisa mempertahankan suhu tubuh tanpa melawan kehilangan panas konstan. Pak Wibowo mencibir mengatakan bahwa angin pergi kemanapun dia mau. Menurutnya manusia tidak bisa menghentikan cuaca hanya dengan tumpukan jerami. Pak Maman yang tanahnya bersebelahan dengan Samsu, angkat bicara dengan lebih ramah. Dia menghargai bahwa Samsu mencoba menghemat uang,
Tetapi dia memperingatkan bahwa Samsu akan menyesal saat Januari tiba. Kuda itu akan membeku, dan Samsu akan membakar kayu bakar 2 kali lebih cepat di dalam kotak kaleng kecil itu. Samsu menjaga suaranya tetap datar. Dia menjelaskan bahwa gerbong kereta memiliki dinding tebal dengan celah udara. Begitu dia menutup celah dan menyalakan tungku dengan stabil, itu akan menahan panas lebih baik daripada kebanyakan rumah. Dan cincin jerami akan memotong kecepatan angin di dalam lingkaran hingga 70% atau lebih. Sedikit angin berarti si manis menyimpan panas tubuhnya alih-alih kehilangannya karena konveksi. Pak Wibowo mengulangi kata konveksi dengan nada mengejek. Dia berkata bahwa Samsu terdengar seperti anak kuliahan yang tidak tahu kenyataan. Ini adalah tanah peternak. Mereka tidak butuh kata-kata mewah. Mereka butuh kandang yang kokoh. Julukan itu dimulai sore itu juga. Menjelang malam, separuh warga desa menyebut tempat itu sebagai Benteng Jerami. Beberapa mengatakannya dengan rasa geli yang lain, dengan keprihatinan yang tulus bahwa orang baru itu akan kehilangan kudanya karena kebodohannya sendiri. Samsu tidak membantah. Dia pernah melihat sikap seperti ini sebelumnya di kem-kem kereta api. Metode tradisional selalu dipertahankan dengan keras, bahkan ketika metode itu tidak bekerja sebaik yang seharusnya. Dan kembali menyusun rencananya. Tugas pertama adalah menetapkan titik pusat dan jari-jari lingkaran yang tepat. Samsu menancapkan pasak kayu jati yang kokoh di tempat gerbong, akan duduk lalu menggunakan tali sepanjang 10 meter sebagai jangka. Dia berjalan membentuk lingkaran penuh dengan ketegangan tali yang konstan berhenti setiap beberapa meter untuk menancapkan pasak penanda. Hasilnya adalah lingkaran sempurna yang ditandai oleh 16 titik referensi. Gerbong kereta itu membutuhkan perbaikan yang cukup besar. Samsu menghabiskan waktu 3 hari untuk menutup celah-celah dengan potongan seng dan adukan dempul, memberikan perhatian khusus pada setiap sudutnya. Dinding gerbong itu terdiri dari panel kayu di atas kerangka dengan celah udara di antara lapisan-lapisannya. Isolasi yang tidak disengaja ini akan bekerja dengan sangat indah begitu celah-celahnya ditutup rapat. Tungku besinya terbuat dari besi cor yang padat, tetapi cerobong asapnya sudah berkarat dan berlubang. Samsu membuat penggantinya dari pipa kompor, baru menjalankannya lurus ke atas menembus atap dengan pelindung hujan yang dipasang hati-hati. Struktur itu berukuran sekitar 4 kali 3 meter di bagian dalam, memberinya ruang gerak yang cukup. Kecil memang, tapi volume yang padat itu berarti lebih sedikit udara yang harus dihangatkan. Dia menguji pemanasannya pada suatu malam yang dingin di bulan Oktober, dengan celah yang sudah tertutup dan api sedang yang menyala. Suhu interior naik menjadi 20 derajat Celcius, sementara di luar hanya sekitar 5 derajat. Dinding-dinding itu menahan kehangatan. Lantai yang ditinggikan mencegah hilangnya panas ke tanah. Satu pelukan kayu bakar cukup untuk menjaga kenyamanan selama 6 jam. Tes itu mengkonfirmasi perhitungannya. Selanjutnya datanglah pengiriman jerami. Samsu telah mengatur pembelian 40 gulungan jerami bundar dari seorang peternak yang berjarak 20 km di selatan. Setiap gulungan berdiameter 1,5 meter dan dibungkus rapat dengan tali rami. Biaya pengirimannya cukup murah, ditambah biaya angkut. Total investasi jeraminya hanya beberapa juta rupiah. Tujuan ganda untuk biaya tunggal memberi makan. Si manis sekaligus berfungsi sebagai bahan pemecah angin. Penempatannya membutuhkan kerja yang cermat. Setiap gulungan beratnya hampir 700 kg. Samsu meminjam kuda penarik dari Pak Maman bersama dengan kereta luncur yang kokoh. Dia memulai dari sisi utara, di mana angin musim dingin akan menghantam paling keras, menggulingkan setiap gulungan ke posisinya di sepanjang lingkaran yang telah ditandai. Tekniknya membutuhkan koordinasi tinggi. Posisikan kereta, gulingkan jerami ke atas kereta, menggunakan tuas pengungkit seret ke posisi gulingkan turun dan dorong ke tempatnya. Gulungan-gulungan itu harus duduk rapat dengan celah seminimal mungkin, di mana rongga kecil muncul di antara permukaan yang melengkung. Samsu memadatkannya.
dengan jerami lepas menghilangkan saluran angin. Pekerjaan itu memakan waktu 5 hari, 38 gulungan, membentuk lingkaran tak terputus, dengan hanya celah selebar 2 meter di sisi selatan untuk jalan masuk. Dinding itu berdiri setinggi 1,5 meter dan sangat tebal. Efeknya langsung terasa. Dengan angin berkecepatan 20 km per jam yang bertiup stabil dari barat laut, Samsu bisa merasakan perbedaannya di dalam lingkaran. Udara bergerak tanpa kekuatan agresif yang dibawanya di ruang terbuka. Dinding jerami yang masif itu menyerap dan membelokkan energi angin menciptakan zona tenang persis seperti yang dia antisipasi. Pak Burhan mampir sore itu. Dia bertanya dengan nada ragu, apakah Samsu benar-benar akan melanjutkan rencana gila ini? Samsu menjawab tenang, dia baru saja menyelesaikan cincin dasarnya. Dia berencana menambah lapisan kedua di sisi utara dan barat, di mana angin menghantam paling keras. Pak Burhan berkomentar bahwa itu adalah jumlah pakan yang sangat banyak untuk dibiarkan duduk di luar terkena cuaca. Samsu menjelaskan bahwa gulungan yang dibungkus rapat bisa menahan air dengan cukup baik, dan dia akan menggunakannya sepanjang musim dingin. Kemungkinan besar seluruh cincin itu akan habis dikonsumsi pada bulan Maret. Pak Burhan berjalan mengelilingi lingkaran itu mempelajarinya dengan seksama. Dia memperingatkan bahwa kuda Samsu akan menerobos gulungan jerami ini untuk memakannya. Samsu tersenyum tipis. Itulah sebabnya pagar kandang akan dipasang besok. Panel kandang besi tepat di bagian dalam cincin jerami. Itu akan menjaga si manis di zona terlindungi, tetapi jauh dari pakan, kecuali jika Samsu sedang memberinya makan. Pak Burhan menggelengkan kepalanya. Dia mengakui ide ini memang berbeda, tapi berbeda belum tentu berarti lebih baik. Pemasangan pagar memakan waktu 2 hari. Panel kandang standar setinggi hampir 2 meter membentuk lingkaran berdiameter 14 meter di dalam. Ini menyisakan celah sekitar 2 meter antara pagar besi dan dinding jerami. Banyak ruang untuk berjalan berkeliling dan menggulung jerami untuk memberi makan. Gerbangnya menghadap ke selatan, sejajar dengan celah di dinding jerami. Samsu menambahkan lapisan kedua gulungan jerami di sepanjang lengkungan utara, menciptakan penghalang ganda setebal 3 meter, di mana angin akan menghantam paling keras. Ini membawa totalnya menjadi 52 gulungan. Lebih dari 30 ton jerami dan pagar menciptakan apa yang setara dengan benteng portabel. Pak Wibowo berkuda melewatinya selama hari terakhir pembangunan. Dia duduk di atas kudanya di luar lingkaran, memandangi susunan itu. Dia berkata dengan nada meremehkan bahwa ini mengingatkannya pada benteng-bentengan yang dibangun anak-anak dari bantal dan selimut. Samsu menjawab tanpa mendongak dari panel yang sedang dia kencangkan, bahwa anak-anak memahami tempat perlindungan secara naluriah. Pak Wibowo membanggakan kandangnya lagi yang memiliki balok kayu jati setebal kaki orang dewasa dan dinding yang tidak bergerak ditiup angin apapun. Dia berkata, Samsu mempertaruhkan kenyamanan musim dinginnya pada jerami yang akan membusuk dan gerbong kereta yang tidak pernah dimaksudkan untuk ditinggali. Samsu menjawab dengan jujur bahwa kandang Pak Wibowo memang indah. Tapi dia penasaran, ingin melihat bagaimana setiap bangunan menangani angin nanti. Pak Wibowo membalas tajam bahwa rasa penasaran akan membuat Samsu kedinginan setengah mati saat Januari tiba. Dia memutar kudanya dan pergi begitu saja. Pak Maman peternak tetangga yang baik hati menunjukkan keprihatinan yang lebih tulus. Dia mampir suatu malam dengan sebuah tawaran. Dia memiliki ruang kosong di kandangnya. Kuda betina Samsu bisa menghabiskan musim dingin di sana. Gratis. Dia tidak suka membayangkan seekor hewan menderita karena eksperimen aneh. Samsu sangat menghargai tawaran itu. Tetapi dia yakin si manis akan nyaman. Pengaturan ini dirancang khusus untuk kebutuhan kudanya dan kebutuhannya bersama-sama. Pak Maman mengalah. Tetapi dia menegaskan bahwa tawaran itu tetap berlaku jika Samsu berubah pikiran. Ketika pintu kandang Pak Maman sendiri membeku tertutup es selama hawa dingin awal di bulan November,
Samsu berjalan ke sana dan membantunya membersihkan tumpukan es itu. Dia tidak menyebutkan tentang tempat tinggalnya sendiri, di mana gerbang yang menghadap ke selatan tetap bersih tanpa masalah. Dia hanya membantu tetangganya agar pintunya bisa berfungsi kembali. Pada pertengahan Desember, benteng jerami itu sudah lengkap dan beroperasi penuh. Si manis tinggal di dalam lingkaran, bergerak bebas di zona terlindungi. Gerbong kereta tetap hangat dengan konsumsi kayu yang minimal. Samsu menjalankan bisnis angkutannya hingga awal musim dingin dan setiap sore kembali ke tempat tinggal yang hampir tidak memerlukan perawatan. Tidak ada pintu yang harus digali dari salju, tidak ada sudut yang terisi gundukan es, tidak ada dinding terbuka di mana angin bisa mencuri panas. Badai besar itu akhirnya tiba pada tanggal 7 Januari dengan intensitas buas yang mendefinisikan keganasan musim dingin di dataran tinggi. Suhu telah turun drastis selama 3 hari berturut-turut. Dari suhu sejuk, jatuh bebas hingga mendekati titik beku yang berbahaya. Kelontong menunjukkan angka 2 derajat di atas nol dengan langit cerah yang menjanjikan kondisi yang lebih dingin lagi begitu matahari terbenam. Lalu angin itu datang. Dimulai sebagai hembusan barat laut yang stabil sekitar pagi hari yang terasa dingin tetapi masih bisa dikendalikan. Menjelang tengah hari, angin yang bertiup stabil telah mencapai kecepatan 40 km per jam dengan hembusan kencang yang mendekati 60. Pada jam 2 siang, stasiun cuaca kereta api yang berjarak 70 km di timur mencatat angin stabil berkecepatan 60 km per jam dengan hembusan yang mencapai hampir 80. Kombinasi suhu rendah dan angin kencang menciptakan kondisi yang sangat berbahaya melalui efek wind chill atau suhu dingin semu. Pada suhu 2 derajat Celcius, dengan angin berkecepatan 60 km per jam, suhu efektif pada kulit yang terbuka jatuh drastis hingga minus puluhan derajat di bawah nol. Kondisi yang mematikan bagi manusia yang tidak siap dalam waktu kurang dari 1 jam. Berbahaya bagi ternak yang tidak bisa melarikan diri dari pencurian panas tubuh yang tanpa henti oleh angin. Samsu mengamati kedatangan badai dari dalam gerbong keretanya, berdiri di jendela kecil yang menghadap ke barat laut. Hal pertama yang dia perhatikan adalah bagaimana dinding gulungan jerami merespons angin yang semakin kencang. Penghalang raksasa itu hanya menyerap benturan tanpa pergerakan sedikit pun. 40 ton jerami yang dipadatkan tidak bergeser oleh angin apapun. Gulungan-gulungan itu duduk tepat di tempat dia memposisikannya berminggu-minggu sebelumnya berat. Gabungan mereka memberikan stabilitas mutlak. Kabut beku dan debu es mulai turun sekitar pukul 3 sore. Ringan pada awalnya, tetapi dengan cepat menghebat hingga jarak pandang turun menjadi kurang dari 100 meter. Angin mendorong butiran es itu hampir mendatar melintasi tanah terbuka. Samsu memperhatikan melalui jendela saat tirai putih itu mendekati posisinya, lalu mengamati apa yang terjadi ketika tirai itu menghantam dinding jerami. Butiran es itu menghantam penghalang bundar dan bereaksi persis seperti yang diprediksi oleh pengalaman surveinya. Alih-alih menumpuk di permukaan datar atau menemukan sudut untuk mengisi celah sebagian besar es, itu berputar ke atas mengikuti permukaan melengkung dari gulungan jerami. Sebagian kecil berhasil melewati bagian atas dan jatuh ke interior yang terlindungi, tetapi sebagian besar terlempar menjauh sepenuhnya. Geometri melingkar itu melakukan persis apa yang dia rancang. Di dalam lingkaran kecepatan angin turun drastis. Samsu telah memasang sistem pengukuran sederhana beberapa minggu sebelumnya, sebuah bendera kain pada tiang setinggi 2 meter yang diposisikan di antara dinding jerami dan pagar kandang. Perilaku bendera itu memberinya ukuran kasar, tetapi dapat diandalkan tentang kecepatan angin. Di luar penghalang bendera itu pasti akan tersentak mendatar. Dengan kekuatan yang kejam, mungkin akan robek sepenuhnya. Di dalam zona terlindungi bendera, itu nyaris tidak berkibar bergerak dengan ayunan lembut udara ringan, bukannya aliran agresif dari angin kencang.
Dia memperkirakan kecepatan angin interior hanya sekitar 10 atau 12 km per jam maksimum. Mengingat angin eksterior menghantam mendekati 60, itu mewakili pengurangan 80%. Matematikanya cocok dengan prediksinya hampir persis. Penghalang jerami memotong kecepatan angin hingga 4/5, mengubah kondisi berbahaya menjadi sekadar tidak nyaman. Perbedaan suhu muncul dalam beberapa jam pertama badai. Samsu menyimpan catatan yang cermat, menggunakan 2 termometer, satu dipasang di luar pintu gerbong. Di lingkaran terlindungi satu lagi di dalam struktur itu sendiri. Suhu udara luar, menurut pengukuran toko kelontong turun menembus 0 menuju -4. Di dalam lingkaran terlindungi, tetapi di luar gerbong termometernya membaca 2 derajat. Di dalam gerbong dengan api sedang yang menyala suhu bertahan stabil di 20 derajat Celcius. Konsumsi bahan bakarnya menceritakan kisah penting. Samsu telah menghitung bahwa mempertahankan suhu 20 derajat di dalam gerbong di bawah kondisi angin buruk akan membutuhkan sekitar 15 batang kayu per hari. Dalam praktik, sebenarnya dia hanya menggunakan 5 batang kayu per hari. Dinding yang tertutup rapat dan lokasi yang terlindungi berarti dia hanya membutuhkan 1/3 bahan bakar dari yang dia anggarkan untuk kondisi terburuk. Si manis berdiri dengan tenang di dekat gerbong mantel musim dinginnya mengembang, tetapi tidak menunjukkan tanda-tanda stres yang biasanya muncul karena melawan angin. Di udara terbuka pada suhu -6 dengan angin 60 km per jam, seekor kuda kehilangan panas tubuh cukup cepat hingga menjadi sangat dingin. Dalam hitungan jam membakar cadangan tubuh hanya untuk mencoba mempertahankan suhu inti. Di dalam lingkaran terlindungi, dia mempertahankan kehangatan. Dengan upaya normal, napasnya stabil dan tidak terengah-engah. Akumulasi salju dan es menceritakan kisahnya dengan paling jelas. Di luar dinding, jerami gundukan terbentuk dimanapun angin menemukan hambatan. Di dinding, kandang Pak Maman salju menumpuk setinggi 2 meter di sisi utara. Struktur persegi panjang menciptakan kondisi sempurna untuk pembentukan gundukan. Gubuk 3 sisi milik Pak Burhan menghadapi masalah serupa. Sudut-sudutnya bertindak sebagai perangkap salju dan celah di dinding menyalurkan angin masuk dengan kecepatan yang dipercepat. Di dalam benteng jerami salju jatuh kurang lebih merata. Penghalang melingkar mencegah pembentukan gundukan dalam. Beberapa salju terkumpul di sepanjang dasar gulungan jerami. Tetapi area kerja antara pagar dan jerami tetap cukup bersih untuk dilalui dengan mudah. Gerbang selatan tetap bisa diakses sepanjang badai. Pada hari kedua, tetangga-tetangga Samsu mulai kesulitan. Kandang mahal milik Pak Wibowo memang bertahan secara struktural, tetapi kuda-kudanya menunjukkan tanda-tanda stres dingin. Volume interior bangunan yang besar itu sulit dipanaskan dan celah di sekitar pintu serta jendela membiarkan angin menembus masuk. Kuda-kudanya bergerombol bersama untuk mencari kehangatan napas mereka berat. Pak Maman menghabiskan 6 jam menggali pintu kandangnya pada pagi kedua. Gundukan salju telah terbentuk kembali dalam semalam. Kuda-kudanya cukup nyaman begitu berada di dalam, tetapi untuk menjangkau mereka membutuhkan pertempuran konstan dengan akumulasi salju. Situasi Pak Burhan jauh lebih buruk. Gubuknya memberikan perlindungan angin yang minimal. Kuda-kuda di dalamnya membakar jerami dengan kecepatan 2 kali lipat dari biasanya mencoba mempertahankan suhu tubuh. Pada hari ketiga, Pak Burhan mulai khawatir. Dia muncul di benteng jerami sore. Itu berjalan tersok-sok, melalui salju setinggi lutut di luar lingkaran. Tetapi menemukan bagian dalamnya jauh lebih mudah dikelola. Dia berdiri di pagar memandangi si manis yang berdiri santai dan tenang. Dia bertanya, bagaimana persediaan kayu Samsu bertahan. Sekitar 4 batang kayu per hari. Mata Pak Burhan membelalak. 4 batang, dia sendiri membakar 14 batang hanya untuk menjaga rumahnya tetap nyaman. Dia bertanya, berapa banyak yang Samsu bakar untuk gerbong kereta itu? Samsu menegaskan itu adalah totalnya.
4 batang kayu membuatnya melewati 24 jam pada suhu yang nyaman, dinding menahan panas dengan baik, dan dia tidak melawan angin. Pak Burhan mengeluarkan buku catatan kecil dan pensil. Dia bertanya apakah Samsu keberatan jika dia mengambil beberapa pengukuran, suhu, kecepatan angin, dan hal-hal semacam itu. Samsu tidak keberatan sama sekali. Dia mengajak Pak Burhan berkeliling melihat pengaturannya. Suhu udara luar -4 derajat, di dalam lingkaran -1 derajat. Kecepatan angin di luar 60 km per jam. Kecepatan angin di dalam 10 km per jam. Suhu interior gerbong 12 derajat. Pak Burhan menghitung matematika di buku catatannya. Dia berkata dengan nada tak percaya bahwa Samsu menggunakan 70% lebih sedikit kayu bakar daripada dirinya. Samsu berdeham pelan. Itu masuk akal. Lebih sedikit kehilangan panas berarti lebih sedikit bahan bakar yang dibutuhkan untuk menjaga kenyamanan. Pak Wibowo datang pada hari berikutnya dengan pertanyaan serupa. Dia mengukur kedalaman salju di luar lingkaran dibandingkan dengan kedalaman di dalam. 2 meter berbanding setengah meter. Pengurangan gundukan es itu sangat besar. Pak Wibowo berkata bahwa ini seharusnya tidak berhasil. Namun, nada suaranya kali ini berbeda tanpa ejekan yang dia tunjukkan sebelumnya. Dia bergumam bahwa gulungan jerami bukanlah bahan bangunan yang layak. Samsu setuju dengan pendapat itu. Jerami memang tidak dimaksudkan untuk menjadi permanen. Tetapi untuk tempat perlindungan musim dingin, jerami sangat efektif. Cukup berat untuk tidak tertiup angin. Cukup tebal untuk menahan udara dingin dan disusun dalam bentuk yang mencegah pembentukan gundukan salju. Pak Wibowo melihat buku catatannya, di mana dia telah melacak konsumsi bahan bakarnya sendiri. Dia berkata dengan nada pelan bahwa dia telah menghabiskan jutaan rupiah untuk kayu bakar musim ini. Sementara Samsu mungkin hanya menghabiskan sebagian kecil dari itu. Samsu menjawab dengan tenang bahwa biayanya jauh lebih rendah, bahkan mungkin 1/10 dari biaya Pak Wibowo. Badai itu akhirnya mereda pada hari keempat. Suhu naik menjadi 15 derajat, dan angin turun ke kecepatan yang lebih bersahabat sekitar 20 km per jam. Warga desa mulai menggali jalan keluar mereka secara perlahan. Setiap kandang tradisional dan istal kuda menunjukkan pola masalah yang sama. Gundukan salju masif menumpuk di sisi utara dan barat, sementara sisi selatan dan timur relatif bersih. Pintu-pintu kandang mereka membutuhkan tenaga kerja yang signifikan hanya untuk bisa diakses kembali. Pak Burhan datang ke benteng jerami dengan topi di tangannya, sebuah tanda kerendahan hati. Dia berkata dengan jujur bahwa dia salah, telah menertawakan Samsu. Pengaturan ini bekerja lebih baik daripada apapun yang pernah dia lihat selama puluhan tahun. Samsu tersenyum ramah. Dia berkata bahwa situasi yang berbeda membutuhkan solusi yang berbeda. Gubuk milik Pak Burhan telah melayaninya dengan baik selama 20 tahun. Benteng jerami ini hanya kebetulan menangani angin dengan lebih baik. Pak Burhan menyatakan keinginannya untuk membangun sesuatu yang serupa untuk musim dingin tahun depan. Dia bertanya apakah Samsu keberatan membimbingnya melalui desain itu. Samsu menghabiskan sore itu menjelaskan prinsip-prinsipnya kepada Pak Burhan. Dia menjelaskan bahwa diameter lingkaran harus cukup besar untuk menampung hewan dengan nyaman, tetapi cukup kecil agar penghalang jerami tetap efektif secara proporsional. Gulungan jerami harus ditempatkan sangat rapat, dengan setiap celah kecil dipadatkan. Pintu masuk harus menghadap ke selatan di mana angin biasanya paling lemah. Lapisan kedua di lengkungan sisi utara memberikan perlindungan ekstra tanpa biaya yang berlebihan. Pak Burhan mencatat semuanya dengan detail, termasuk pengukuran jarak dan matematika di balik pengurangan angin. Dalam waktu 2 minggu 3 peternak lain telah berkunjung untuk bertanya tentang desain tersebut. Samsu membimbing setiap orang melalui pengaturan itu. Dia tidak hanya menjelaskan caranya, tetapi juga alasannya. Fisika itu penting. Memahami mengapa lingkaran mengurangi pembentukan gundukan salju membantu orang-orang mengadaptasi desain itu ke situasi mereka sendiri. Pak Maman membangun versinya sendiri pada bulan Maret,
itu bersiap untuk musim dingin berikutnya. Dia memodifikasinya sedikit menggunakan gulungan yang lebih besar dan membuat lingkaran yang lebih luas untuk menampung 4 ekor kuda alih-alih 1. Prinsipnya tetap sama, penghalang berat, formasi melingkar, dan interior yang terlindungi. Pada musim dingin berikutnya, 11 lingkaran jerami terlihat menghiasi pemandangan kabupaten itu. Beberapa menggunakan gerbong kereta bekas seperti milik Samsu. Yang lain menempatkan gubuk kecil atau bahkan tenda besar di tengahnya. Beberapa peternak membangun struktur permanen tetapi masih menggunakan pemecah angin dari jerami untuk perlindungan tambahan. Setiap adaptasi membuktikan bahwa konsep intinya sangat kuat. Desain itu menyebar dari mulut ke mulut. Seorang pembeli ternak menyebutkannya di pasar hewan yang berjarak 50 km di utara. Para pekerja kereta api menceritakan kepada kru mereka tentang mantan surveyor yang membangun benteng dari jerami yang benar-benar berhasil. Pada musim dingin ketiga, pengaturan serupa muncul di 3 wilayah provinsi yang berbeda. Beberapa penyempurnaan muncul melalui pengalaman kolektif para petani. Seorang peternak menemukan bahwa mencampur jerami padi dengan jerami gandum di lapisan luar memberikan isolasi yang lebih baik lagi. Peternak lain menemukan bahwa membentangkan terpal kanvas di atas sebagian gulungan menciptakan area penyimpanan kering untuk peralatan tani. Geometri dasarnya tetap konstan, tetapi implementasi individunya bervariasi berdasarkan kebutuhan spesifik masing-masing orang. Pak Wibowo tidak pernah membangun lingkaran jerami untuk dirinya sendiri. Kandang mewahnya sudah cukup substansial, sehingga memodifikasi bangunan itu untuk mengurangi gundukan salju lebih masuk akal daripada memulai dari awal. Namun dia mengakui kepada siapapun yang bertanya bahwa untuk operasi tanpa struktur bangunan yang sudah ada desain Samsu menawarkan efisiensi yang luar biasa. Dia bahkan menyebutkan hal itu kepada para pendatang baru yang menetap di daerah itu, memberikan pujian di tempat yang memang pantas. Selama beberapa dekade berikutnya, pemecah angin gulungan jerami menjadi strategi musim dingin yang diakui di seluruh dataran tinggi. Metode itu tidak pernah sepenuhnya menggantikan kandang tradisional, tetapi metode itu memberikan pilihan nyata bagi orang-orang yang membutuhkan tempat perlindungan efektif tanpa biaya konstruksi yang mahal. Desain itu terbukti sangat berharga selama tahun-tahun awal pemukiman ketika keluarga-keluarga datang dengan sumber daya terbatas, tetapi masih perlu melindungi ternak mereka melalui musim badai yang brutal. Samsu melanjutkan bisnis angkutannya selama 18 tahun sebelum akhirnya menjualnya dan pindah ke kota stasiun kereta api di mana dia bekerja sebagai kepala stasiun. Pengaturan gerbong kereta aslinya tetap ada di properti itu dan pemilik baru terus memelihara lingkaran jerami setiap musim dingin. Si manis hidup hingga usia 23 tahun, menghabiskan setiap musim dingin di dalam kompleks terlindungi yang telah dirancang khusus untuk kenyamanannya sama besarnya dengan kenyamanan pemiliknya. Pada tahun-tahun berikutnya, para peneliti pertanian mulai mendokumentasikan prinsip ilmiah di balik desain sederhana tersebut. Pemecah angin berbentuk lingkaran, mengurangi kecepatan angin melalui pembelokan geometris, bukan dengan perlawanan kasar. Penghapusan sudut-sudut bangunan mencegah terciptanya zona tekanan rendah. Tempat gundukan salju dan debu biasanya terbentuk. Massa termal dari tumpukan jerami menyeimbangkan perubahan suhu di dalam area yang terlindungi. Apa yang dipahami Samsu secara intuitif melalui pengalaman di rel kereta api kini menjadi ilmu pengetahuan yang mapan. Lingkaran jerami itu berdiri sebagai bukti bahwa inovasi seringkali datang dari keberanian mempertanyakan kebiasaan lama daripada sekadar menerima tradisi tanpa pemeriksaan. Sebagai bangunan permanen yang membutuhkan investasi maksimal. Dia melihatnya sebagai kebutuhan musiman yang membutuhkan efisiensi maksimal dengan menggabungkan bahan yang tersedia di sekitar dengan fisika yang masuk akal serta kepedulian tulus terhadap kesejahteraan hewan. Dan manusia, dia telah menciptakan sesuatu yang melayani kedua tujuan itu dengan sama baiknya.
Kesediaannya untuk membantu tetangga yang awalnya mengejeknya, penjelasannya yang sabar tentang prinsip-prinsip itu kepada siapapun yang bertanya, dan demonstrasi diamnya bahwa kebaikan dan kompetensi bisa berjalan beriringan sama pentingnya dengan desain teknis itu sendiri. Inovasi itu menyebar bukan hanya karena itu berhasil, tetapi karena orang yang menciptakannya tetap mudah didekati dan murah hati dengan pengetahuannya. Teman-teman dari dataran tinggi yang berangin ini, kita membawa pulang sebuah pelajaran berharga. Seringkali kita terjebak dalam pemikiran bahwa solusi yang mahal dan rumit adalah satu-satunya jalan keluar. Kita terpaku pada tradisi seperti Pak Burhan dan Pak Wibowo yang percaya bahwa kandang kokoh haruslah terbuat dari kayu jati mahal dan tembok batu. Namun Samsu menunjukkan kepada kita bahwa kecerdasan dan pengamatan jauh lebih bernilai daripada sekadar tumpukan uang. Dia tidak mencoba melawan alam dengan kekerasan. Dia memahaminya. Dia menggunakan fisika sederhana dan bahan yang dianggap remeh oleh orang lain untuk menciptakan perlindungan yang jauh lebih unggul. Ini mengingatkan kita untuk tidak pernah meremehkan ide-ide sederhana dan untuk selalu membuka mata terhadap cara-cara baru dalam memecahkan masalah lama. Inovasi tidak selalu tentang teknologi canggih, tetapi tentang cara kita melihat dunia. Selain itu, sikap Samsu adalah emas yang sesungguhnya dalam cerita ini. Ketika diejek, dia tidak marah. Ketika dia terbukti benar, dia tidak menjadi sombong. Justru dia mengulurkan tangan untuk membantu mereka yang dulu menertawakannya. Itulah yang membuat idenya abadi dan menyebar luas. Warisannya bertahan bukan hanya karena teknologinya berhasil, tetapi karena hatinya yang luas. Jika kalian menikmati perjalanan ke masa lalu ini dan ingin mendengar lebih banyak kisah tentang kecerdikan, keberanian, dan nilai-nilai kemanusiaan, mari kita tetap terhubung. Sama seperti Samsu menjaga lingkarannya tetap kuat, kalian bisa memperkuat lingkaran cerita kita dengan menekan tombol subscribe sekarang juga. Sampai jumpa di kisah berikutnya, di mana kita akan terus belajar dari jejak langkah mereka yang mendahului kita.